Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Kebatinan seringkali dianggap sebagai intisari Jawanisme. Gaya hidup penganut kebatinan yaitu gaya hidup yang memupuk batinnya. Karena itu, pada dasarnya kebatinan adalah mistik yang berupaya menembus pengetahuan melalui alam raya dengan tujuan mengadakan suatu hubungan langsung antara individu dengan Yang Maha Kuasa. Definisi semacam ini juga meliputi ilmu gaib, sihir, baik hitam maupun putih. Metafisika yang dipraktekkan dalam kehidupan dan segala pengetahuan perbuatan gaib masih mengacu pada rujukan yang sama. Segala laku kebatinan ini dapat atau tidak dimasukkan dalam kehidupan kaum kebatinan. Konsekuensi dari hal ini menimbulkan dua pendapat, yakni bagi manusia yang menyukai kebatinan, misalnya kaum abangan akan menganggap bahwa mistik merupakan laku yang sederhana, serta ekspresi hidup keagamannya yang paling luhur. Sebaliknya bagi manusia yang tidak suka, misalnya kamu seorang santri akan menganggap bahwa mistik adalah laku yang penuh dosa. Bahkan ada yang bersikap peyoratif atau meremehkan bahwa kebatinan adalah klinik. Tentu pendapat seperti itu kurang diyakini kebenarannya 100%. Jejak sintesis mistik tersebut sampai saat ini masih bisa terlacak dalam budaya spiritual dikenal sebagai 8 laku spiritual, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, rasa gusti, badan jasmani dan rohani, nafsu-nafsu, jiwa, cinta kasih dan ketunggalan, kebatinan dan ingsun, yang masih ditemui di sebagian besar aliran pengayat yang ada di bumi Nusantara. Di daerah Jawa Timur sendiri, biasanya sebagian besar komunitas kejawen telah memiliki sebuah sistem kepercayaan yang tertata, terutama yang bersangkutan dengan Islam dan Tuhan itu sendiri. Dalam banyak hal, komunitas kejawen telah merefleksikan suatu hubungan yang sangat kompleks antara Islam dan tradisi mistik lokal Jawa itu sendiri. Pengertian metafisika. Metafisika secara bahasa berasal dari kata ta metafisika, yaitu sebuah bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Aristoteles yang pada akhirnya disebarluaskan oleh Andronikos dari Rodi pada abad 1 sebelum Masehi. Hal ini disandarkan pada karya Aristoteles sebagai etikat bibliografis yang tercampakkan akibat perang. Ketika Athena dikalahkan oleh Sisilia pada tahun 86 sebelum Masehi. Dalam karya yang berjumlah 14 buah buku tersebut kebanyakan berkaitan dengan teori dan pemahaman empiri fisik, dan buku yang ke-14 tersebut diberi nama oleh Andronikos dengan Ta Metafisika, yang di dalamnya membahas tentang realitas, kualitas, kesempurnaan yang ada yang tidak terdapat pada dunia fisik tetapi mengatasi dunia fisik. Istilah metafisika muncul karena sebagai akibat terbatasnya dunia fisik dalam menjelaskan fenomena yang ada di alam ini. Metafisika secara terminologis dipahami sebagai semua studi mengenai sesuatu yang ada yang mengatasi fenomena atau mengatasi realitas fisik yang tampak. Pengertian ini menampik pemahaman bahwa metafisika sama saja dengan pengetahuan yang bersifat post-physikam, yaitu ilmu yang ada karena muncul sesudah fisika dan matematika. Artinya, metafisika yang dikatakan sebagai filsafat pertama memuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik. Manfaat dari metafisika. Yang pertama, meningkatkan kualitas pemberdayaan ilmu dan mental umat manusia dalam menyongsong era globalisasi. Yang kedua, memperkenalkan terobosan baru dalam upaya pengobatan alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.